Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara sekalian, saat ini kita akan bicara tentang persoalan bencana yang dipandang dari sisi agama, yang kemudian sering kita sebut dengan fikih bencana. Untuk masuk persoalan ini, kita memang harus kemudian memahami persepsi masyarakat tentang bencana, disaster, atau karthah yang kemudian sering disebut dalam bahasa Arab. Persepsi atau cara pandang masyarakat Muslim terhadap bencana akan sangat menentukan bentuk respon atau tindakan yang akan dilakukan. Tentu cara pandang yang keliru akan membuat kemudian keliru pula responnya, yang kemudian seringkali menimbulkan bencana ganda dalam istilah saya. Bencana alam seperti erupsi gunung berapi, gempa bumi atau yang lainnya oleh sebagian masyarakat masih dipandang sebagai hukuman dari Allah atas perilaku manusia yang bermaksiat pada Allah. Sehingga korban bencana mengalami derita ganda. Di satu sisi secara fisikly dia mendapatkan cobaan dari Allah, pada sisi yang lain dia mendapatkan tudingan dari masyarakat. Inilah satu persoalan ketika persepsinya menjadi keliru. Memang pada sisi yang lain harus diakui adanya bencana yang terjadi karena ada perilaku manusia yang salah terhadap alam dan lingkungan. Agama mengajarkan pada kita semuanya bahwasanya manusia adalah khalifatullah fil ard dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan bumi ini. Untuk itulah saudara sekalian perlu pelurusan cara pandang masyarakat terhadap bencana sehingga nantinya mampu masyarakat merespon bencana secara benar dan bermartabat. Sekali lagi secara benar dan bermartabat. Oleh karena itulah dalam agama Islam ada satu sisi pembelajaran pada kita semua yang kita sebut dengan fikih. Satu bentuk perumusan jurisprudensi gitu. Fikih dalam pengertian tidak hanya berbicara tentang hukum yang bersifat konkret, tetapi mencakup asas, akidah, hukum dan akhlak. Muhammadiyah memandang fikih adalah seperangkat ketentuan Islam yang dikelompokkan pada tingkatan. Nilai dasar, al-qiyam al-asasiyah, prinsip umum, al-usul al-kuliyah, dan peraturan hukum yang bersifat konkret, al-ahkam al-fariyah. Sehingga dengan demikian ketiga tadi akan mendasari pemahaman kita tentang bencana. Apa tanggapan kita tentang bencana dan apa yang kita lakukan terhadap bencana. Sekarang saudara sekalian, terkadang pemahaman bencana sendiri perlu kita pahamkan pada masyarakat. Di dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang bencana, maka dikatakan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non alam. Bisa juga faktor manusia. Yang penting ini sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan atau dampak psikologis. Sehingga disebut bencana ketika kejadian itu mengakibatkan derita, mengakibatkan korban, kehilangan harta benda atau tekanan psikologis. Tetapi Muhammadiyah nampaknya ingin lebih maju. Sehingga mencoba merumuskan bencana itu adalah gangguan serius yang disebabkan baik oleh alam maupun manusia yang bisa melumpuhkan fungsi-fungsi masyarakat yang dibangun untuk menopang keberlangsungan hidup, melindungi aset, kelestarian lingkungan, martabatnya sebagai manusia, sebagai bagian perintah agama. Lumpuhnya fungsi tersebut karena terjadi kerugian dari sisi manusia, materi ekonomi, itulah yang meluah melampaui, sekali lagi melampaui kemampuan komunitas masyarakat tersebut, itulah bencana. Jadi kalau sekedar terkena sedikit tapi kemudian kita mampu segera mengatasi, itu bukan bencana. Inilah pemahaman yang ke depan ingin kita bangun. Ketika masyarakat sudah mampu dan memahami bagaimana menghadapi kejadian alam sehingga tidak terjadi bencana. Nah, kalau kemudian kita merujuk dalam Quran maupun Sunnah atau Al-Hadis, ada satu kata yang sangat menarik dan sering kita dengar. Musibah. Yang akar katanya asoba. Sesuatu yang menimpa kita. Kalau kita cermati, kata ini bersifat netral, artinya tidak positif maupun negatif.
Dalam surat An-Nisa ayat 79 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin faminafsika wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi syahida. Kita lihat, ma asabaka, apa saja yang menimpamu dalam kebaikan, faminallah. Kalau kita mendapat kebaikan itu pasti dari Allah. Karena memang Allah bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Wa ma asabaka min sayyi'atin, dan apa saja yang menimpamu dalam hal sayyi'atin, keburukan, faminafsika. Ada olah kamu sendiri, ada olah manusia yang menyebabkan keburukan. Ini harus kita pahami secara cermat dan teliti. Kita bisa mengambil banyak contoh. Sekarang kita hidup mendapat udara segar itu karena nikmat Allah. Tetapi karena kita sakit, kurang menjaga diri sehingga pas kita sesak butuh oksigen, kan karena kesalahan manusia, kesalahan kita. Ada keterlibatan manusia di dalamnya. Allah itu mengenalkan dirinya adalah kebaikan. Makanya kita bisa melihat musibah itu diartikan negatif ketika ada keterlibatan manusia. Yang kedua, satu kata bala, ya, yang sering juga kita artikan dengan cobaan, siksa dan sebagainya. Agama mengajarkan bala itu cobaan untuk memperteguh keimanan yang bisa berupa kejadian menyedihkan atau menyenangkan. Jadi bala itu netral. Dalam surat Al-A'raf 168 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qatta'nahum fil ardi umaman. Dan kami Allah membagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Golongan apa saja? Minhumus solihuna wa minhum duna dalika. Di antara mereka ada yang soleh, orang-orang soleh. Wa minhum, dan di antara mereka juga duna dalika. Tidak demikian, artinya tidak soleh. Apa yang dilakukan Allah? Wa balawnahum bil hasanati wa sayyiati. Aku balak mereka, aku coba mereka bil hasanati dengan kebaikan, wa sayyiati dengan keburukan. Untuk apa Allah memberikan cobaan itu? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Kembali kepada apa? Kembali kepada nilai fitrah kesuciannya. Jadi Allah memberikan cobaan itu dengan kebaikan dan keburukan agar kembali kepada nilai fitrahnya. Padahal nilai fitrah manusia itu adalah beriman. Nilai fitrah manusia adalah kebersihan. Maka kemudian kalau orang menyadari dia mendapatkan cobaan dari Allah, kalau cobaannya itu berupa kenikmatan, dia akan bersyukur sehingga kembali kepada nilai kebaikannya. Tapi kalau yang mendapatkan cobaan itu kecobaan keburukan, dia akan beristighfar, bermuhasabah, dia akan kembali kepada nilai kebaikannya lagi. Inilah sebuah pemahaman yang kadang disalahartikan oleh sebagian dari manusia. Kata ketiga, fitnah, satu kata yang kita semua sering mendengar. Fatana, yang artinya cobaan atau ujian. Yang ini memang sangat berbeda dengan kelaziman kita dalam memahami fitnah dalam bahasa Indonesia. Kata fitnah lebih mengacu pada peristiwa sosial, bukan alam. Ya, kita ingat ada sebuah kisah yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah. Menceritakan seorang lelaki datang membawa 2 unta yang baru saja diberinya minum. Malam sudah tiba, untanya capek, dia ikat unta tersebut. Dia dari perpergian jauh. Kemudian dia masuk masjid mau sholat, mungkin sholat isya itu ya. Datang seorang sahabat, Mu'az. Mu'az juga terlambat ke masjid, ada orang, dia orang yang sangat mengejar jamaah. Kemudian dia mengatakan, "Hai fulan, kamu mau sholat?" Ini dalam bahasa saya. Iya, oke, kamu menjadi makmum saya. Maka orang tadi bermakmum pada sahabat Mu'az. Tetapi makmum yang kecapean karena berpergian jauh, tiba-tiba Mu'az dalam pembacaan surat-suratnya panjang. Setelah Al-Fatihah dia baca Al-Baqarah. Atau Ali Imran rakaat kedua, capek makmumnya tadi. Sehingga makmumnya melakukan mufarraqah, ya, memisahkan diri dari jamaah tadi. Sehingga ketika Mu'az salam, lihat makmumnya kok nggak ada, ternyata sudah ngorok di pojokan nih dalam bahasa saya ya. Mu'az tersinggung, kemudian dia menegur orang tadi. "Hei kamu kan sudah makmum saya, sudah samina wa ta'na, kok kemudian kamu melepaskan diri?" Orang tadi diam, dalam satu sisi dia merasa bersalah, tapi pada sisi yang lain dia capek banget.
Kemudian orang tadi sowan Rasulullah, ketemu Rasulullah, ya Rasulullah, dia menceritakan dia kecapean karena dari bepergian jauh, kemudian ikut sahabat Mu'az jamaah surat yang panjang-panjang. Rasulullah itu manusia yang luar biasa bijaknya. Dia tidak langsung dia menjawab orang tadi, tapi dia diam tersenyum dan kemudian Rasulullah menemui Mu'az. Apa yang dikatakan pada Mu'az? Hei Mu'az, apakah kamu mau membuat fitnah? Nah, inilah tadi. Sesuatu yang tidak pas antara Mu'az dengan makmumnya tadi itu kan fitnah. Cobaan yang ada hubungan muamalah yang tidak match dalam istilah sekarang gitu kan. Mu'az pengennya surat panjang biar lebih afdal, tapi makmumnya capek. Inilah yang kemudian sering terjadi fitnah itu ketika itu tadi. Dan itu bisa menimbulkan persoalan berkepanjangan. Nah, yang berikutnya masih ada kata lain yang kemudian sering diartikan, diasosiasikan dengan bencana. Ada azab, ada fasad, ada halak, ada nazilah, ada tadmir, ada tamzik, dan ada iqab. Dari keseluruhan ya kata-kata tadi yang dimaknai bencana, disimpulkan bahwa bencana yang terjadi adalah akibat perbuatan manusia sendiri. Sebagaimana tadi ada ayat yang di awal. Ada kesalahan manusia sehingga menimbulkan bencana. Ya, karena kalau maunya Allah itu pasti Rahman dan Rahim. Meski kita semuanya tahu Allah Subhanahu wa taala telah merancang semuanya, grand desainnya di Lauhul Mahfuz. Itu hak Allah yang kita tidak pernah tahu. Nah, kesadaran seperti itulah menunjukkan sikap tawakal dan keharusan manusia untuk senantiasa ikhtiar. Saudara sekalian, kalau kemudian kita mencoba memahami pemahaman bencana tadi, maka menjadi penting kalau tadi adalah memaknai bencana, kita sudah coba memaknai bencana. Cara memandang bencana yang kita lihat, memandangnya dari segi teologis, dari segi agama, atau dari segi sosiologis, segi kemasyarakatan. Karena masyarakat Jawa dengan masyarakat Sumatera bisa saja secara sosiologis perilakunya berbeda. Tentu tanggapan terhadap bencana bisa saja berbeda. Cara mencikapinya, nah kita perlu belajar sih. Secara etis ya, secara antisipatif sebelum bencana terjadi kita sudah mengantisipasi. Atau secara teknis ya, ada apa yang harus kita lakukan sebelum terjadi bencana atau ketika terjadi bencana. Bahkan setelah bencana. Agama ternyata memberikan guidance, memberikan panduan kepada kita semuanya. Saudara sekalian, kalau kita memaknai bencana tadi sudah kita sampaikan, maka memandang bencana. Maka Muhammadiyah melalui fikih kebencanaan membuat satu arti yang menarik. Bencana adalah bentuk kasih sayang Allah. Sekali lagi, bencana bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Berbagai bentuk peristiwa merupakan ujian dan cobaan atas keimanan dan perilaku yang telah dilakukan. Menjadi menarik. Seseorang yang sakit kalau dia sadar, maka imannya akan naik. Lalu dia akan kembali kepada nilai fitrahnya. Jadi bencana adalah bukan bentuk kemarahan dan ketidakadilan Allah kepada manusia. Karena Allah itu Rahman dan Rahim dan Allah itu Maha Adil. Itu sesuatu yang harus terus kita yakini. Nah, sehingga dengan demikian maka setelah menyikapi bencana kita lihat. Bencana yang telah terjadi adalah suatu kenyataan yang kita nggak bisa mengingkari. Dan harus disikapi dengan kesadaran utuh dari pihak-pihak yang terkait bencana. Individu, diri kita masing-masing, keluarga kita, masyarakat, ataupun pemerintah, government yang memang mempunyai kekuasaan mengatur kehidupan kita dalam hal hubungan muamalah. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bersabda, kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungan jawab atas kepemimpinannya. Seorang amir adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oleh karena dalam kebencanaan ini, dalam menyikapi bencana ada pihak-pihak yang terlibat. Pemerintah didukung masyarakat. Bukan pemerintah sendiri, pemerintah didukung masyarakat. Dari itu kemudian kita mengenal konsep ta'aruf dan ta'awun. Masyarakat yang ta'aruf dan ta'awunnya bagus akan mampu menghadapi bencana dengan lebih baik.
Dan yang tidak boleh dilupakan juga, masyarakat yang tertimpa bencana mempunyai hak, ya, sekali lagi, pemenuhan hak bantuan bagi warga yang terdampak. Jadi kalau seseorang memberikan bantuan kepada warga yang terdampak itu bukan semata-mata kemurahan dia, tetapi warga itu berhak untuk mendapatkan. Dan dalam Al-Dariyat ayat 19 dikenalkan konsep sa'il dan marhum. Basailina, ya gitu. Konsep sa'il dan marhum ini kemudian kita bisa lihat, yang kita bantu itu bukan orang yang meminta, tetapi semua orang yang berhak kita bantu. Orang yang tidak meminta karena pribadi yang tidak meminta tapi dia butuh, itu harus kita bantu. Maka para relawan, saya katakan, yang bergerak dalam bidang bencanaan harus melakukan penelitian yang sering kita sebut dengan assessment untuk mengetahui siapa saja yang harus ditolong, baik meminta atau tidak. Ini sesuatu yang tidak sederhana. Jadi kalau kita mau memberikan bantuan, cermati dulu, kaji dulu siapa yang butuh bantuan. Orang tua, anak-anak, atau remaja biasa. Artinya kemudian kita memberikan, yang kita berikan itu seperti apa yang mereka butuhkan. Bukan sekedar yang mereka minta atau yang kita punya. Kewajiban kita mengupayakan apa yang dibutuhkan masyarakat yang tertimpa bencana. Saudara sekalian, di dalam pengelolaan bencana ada satu circle gitu ya. Pertama, tindakan preventif. Hidup manusia di alam dan lingkungannya mewajibkan kepada kita untuk memahami penyebab terjadinya bencana. Inilah pentingnya ilmu. Manusia itu kewajibannya mencari ilmu. Dan kemudian memposisikan dirinya sebagai manusia. Peran manusia itu di mana? Ingat, Khalifatullah fil ard, manusia itu pengelola bumi ini. Berarti dia berakal karena Allah menganugerahkan akal pada manusia. Maka kemudian juga dilakukan tindakan praktis penanggulangan bencana yang sering kita sebut dengan mitigasi dan kesiapsiagaan. Satu hal preventif, kita ingat kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Seorang nabi yang mendapatkan istimewaan mampu memprediksi, tidak hanya itu, tapi kemudian mampu memberikan solusi. Jadi ketika Nabi Yusuf menerjemahkan mimpi sang raja, ada 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi yang kurus, ada 7 bulir gandum yang penuh berisi dan 7 bulir gandum yang kosong, yang si raja bingung menerjemahkannya. Nabi Yusuf alaihissalam mampu. Tidak hanya mampu, dia belum menjelaskan akan datang 7 musim yang demikian subur makmurnya, panen melimpah tapi dilanjutkan 7 musim yang kemudian kering keruntang. Dan kemudian Nabi Yusuf memberikan peringatan. Jadi setelah penilaian bahaya, peringatan. Bagaimana melakukan peringatan itu? Melakukan preparedness, kesiapsiagaan. Memberi solusi. Kalau gitu harus siap-siaga. Kalau bisa lebih dari itu. Menawarkan dirinya untuk mengelola kejadian itu. Ini sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itulah menjadi pentingan bagi kita. Kita mengerti nilai bahayanya. Memberi peringatan dan lebih bagus lagi. Kemudian mengajak masyarakat untuk preparedness, kesiapsiagaan. Sekaligus memberikan solusi. Yang kedua, pada keadaan telah terjadi yang sering kita sebut dengan tanggap darurat, ya, emergency response. Dalam surat Al-Maidah ayat 32 dijelaskan, dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Artinya dalam keadaan respon, maka penyelamatan jiwa seseorang menjadi hal yang utama. Nilai manusia utama sekali. Itulah maka kepentingan kita respon adalah safety. Safety bagi warga, safety bagi dirinya. Seorang relawan juga harus mampu menjaga dirinya. Jangan hanya semangat, tapi kemampuan dan kapasitas itu tidak boleh diabaikan. Setelah kejadiannya selesai, respon sudah berikut, maka berikutnya yang tidak boleh dilupakan adalah pemulihan setelah bencana. Setelah rumahnya hancur gitu ya, karena gempa atau karena banjir, apakah dengan berdoa rumahnya berdiri kembali? Tentu tidak. Harus ada upaya untuk melakukan perbaikan, rekonstruksi, recovery ya gitu kan. Dalam surat Al-Qur'an 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum tadi mencoba merubah dirinya sendiri. Rumah hancur, rumah berantakan,
itu kemudian manusia berhak bahkan wajib untuk bersama-sama melakukan recovery, mendirikan rumah kembali. Jadi 3 tahapan: preventif, kemudian apa yang harus dilakukan pada saat preventif tadi, tanggap darurat ya, dan kemudian recovery. Ini 3 hal yang semuanya dipandu oleh agama. Ini sesuatu yang menarik untuk kita bersama. Saudara sekalian, sehingga dengan demikian ketika kita menolong korban bencana, itu ada hak mengelola risiko bencanaan. Hak mengelola risiko bencana. Siapa? Baik warga yang terkena bencana maupun orang yang lain. Jadi risiko bencana itu harus kita perhitungkan. Karena kita mengerti dalam ilmu bencana. Risiko itu ancaman dikali kerentanan dibagi kapasitas. Maka untuk kemudian mengelola kapasitasnya kita naikkan. Apa yang bisa kita lakukan? Ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal itsmi wa udwan, Al-Maidah ayat 2. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, serta jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Respon terhadap bencana adalah suatu upaya kebajikan dan takwa. Inilah yang kemudian kita lakukan, kita menjelaskan kepada masyarakat agar supaya tidak ada korban tambahan, ya, tidak terjadi korban yang banyak merugikan semuanya, berarti harus ada ikhtiar, kapasitasnya kita naikkan. Masyarakat mengerti bencana, masyarakat mengerti bagaimana cara mempertahankan diri ketika terjadi musibah, apakah itu banjir atau gempa bumi atau erupsi. Dan kemudian kalau tadi saya katakan ada kapasitas, ada ancaman, ada kerentanan. Apa kerentanan itu? Sesuatu yang bisa menyebabkan dampak bencana yang melipat. Maka kita harus mengelola kerentanan itu. Siapa? Ya sebagian mungkin orang tua yang sudah sakit atau anak-anak yang belum mengerti itu rentan. Itu harus mendapatkan perhatian di dalam kejadian bencana. Dalam surat An-Nisa ya, ayat 9 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut pada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka dzurriyyatan di'afan, anak yang lemah. Khaufu 'alaihim, mereka harus khawatir atas mereka. Maka bertakwalah pada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Dalam satu komunitas, katakanlah komunitas kecil keluarga kita, bisa saja di antara kita ada yang lemah karena sakit atau yang lain. Maka sebagai upaya yang sakit itu kemudian kita kuatkan, kita sembuhkan agar kerentanannya hilang. Anak-anak pun dalam satu keluarga kita beritahu, kalau ada satu kejadian darurat, maka kita harus segera lari ke satu tempat, titik kumpul, kita menyatakan seperti itu. Di titik kumpul lagi kita bisa melakukan banyak hal. Bayangin kalau ada kejadian anak-anak tidak diberitahu, sehingga kemudian mereka lari ke sana kemari ketika kita bingung, ternyata anaknya sudah selamat, orang tuanya malah kemudian kepleset dalam kebakaran. Nah inilah yang menjadi penting. Dan kemudian yang tidak boleh kita lupakan, hak mendapatkan bantuan. Masyarakat itu yang terkena bencana berhak untuk mendapatkan bantuan. Jadi kalau kita tidak memenuhi hak mereka, itu kita yang salah dalam hukum agama, kita berdosa. Haknya apa saja? Hak hidup bermartabat. Jangan sampai kita menolong masyarakat yang terkena bencana itu kemudian ala kadarnya. Mereka berhak mendapatkan perlindungan. Berhak mendapatkan rasa aman dan rasa nyaman. Hak untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan. Kesehatan, makanan cukup. Ya. Yang memang kemudian dalam ilmu kebencanaan ada nilai-nilai yang harus kita cukupi kebutuhannya. Ya. Hak atas perlindungan dan keamanan. Seringkali dalam pengungsian itu terjadi hal yang tidak kita inginkan. Kalau kemudian pengungsiannya kita tidak jaga dalam satu ruangan, berpuluh orang ada di situ, laki, perempuan, tua, kecil, maka kalau itu semalam masih nggak apa-apa. Tapi kalau sampai berhari-hari bisa menimbulkan persoalan sosial. Yang ini pernah kita buktikan dalam beberapa kasus ketika terjadi bencana. Suatu keluarga retak gara-gara kemudian lingkungan bencana tersebut tidak nyaman. Seorang perempuan remaja yang mestinya terlindungi menjadi tidak enak
ketika lingkungannya tidak aman, maka kita wajib memberikan perlindungan dan keamanan kepada semuanya. Setelah itu maka masyarakat juga berhak mendapatkan rehabilitasi dan rekonstruksi. Semuanya, sekali lagi semuanya. Tidak ada dasar agama atau suku. Semuanya ada persamaan hak. Kita tidak boleh kemudian memaksa seseorang pindah agama di dalam suasana kebencanaan. Hak ekonomi, maka kemudian yang harus kita lakukan juga kemudian memberikan nilai tambah pada mereka untuk kemudian yuk kita bangkit dan mereka belajar untuk kemudian memenuhi kebutuhan dirinya. Apalagi hak hidup itu hak yang harus sangat dihormati. Nah, kita lihat dalam surat As-Saff ayat 4. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang ya, di jalannya shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Seperti barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang kokoh. Inilah pentingnya kalau kita bekerja dalam perencanaan harus tersistem yang kita sering sebut dengan organisasi. Ada bagian syar, ada bagian logistik, ada bagian perlindungan, dan tidak kalah pentingnya administrasi yang mengelola kegiatan itu sehingga nanti harus ada akuntabilitas yang sekarang menjadi penting untuk mengelola suatu bencana. Jangan sampai kebencanaan menjadi alasan seseorang untuk melakukan korupsi. Saudara sekalian, maka tadi mengelola kerentanan berarti masyarakat punya hak untuk tangguh. Seorang ibu ketika hamil pasti dia melakukan vaksinasi, minum asupan gizi. Untuk apa? Agar bayi yang dilahirkan sehat. Itulah dia telah melepaskan diri dari kerentanan. Dia membuat dirinya tangguh dengan asupan gizi yang baik. Jadi masyarakat berat tangguh. Nah, oleh karena itulah menjadi mengerti. Dan hal yang tidak kalah pentingnya sebagai makhluk Allah, ibadah dalam bencana. Ibadah adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kewajiban ibadah. Di dalam ibadah seperti yang kita lakukan, terutama misalkan sholat. Sholat kewajiban yang ada ketentuan-ketentuannya. Tetapi luar biasa dalam Islam ada prinsip kedaruratan ad-daruri. Ada prinsip kemudahan at-taisir. Dan ada prinsip pengecualian atau al-istisna. Orang sholat itu harus wudhu, suci dari hadas. Tetapi karena nggak ada air, maka ada al-daruri, ada kemudahan, ada taisir, ada pengecualian. Dia bisa bertayamum. Pakaiannya kotor, nggak ada pakaian lain. Apa boleh buat pakaian yang najis pun bisa digunakan. Sehingga tidak ada alasan orang untuk meninggalkan sholat. Kesulitan dan karena waktu dia bisa menjamak sholatnya. Inilah prinsip-prinsip dalam Islam yang nampaknya harus kemudian kita kembangkan, kita ambil bersama. Dalam saat puasa, tetapi kemudian sahur yang nggak tentu karena dia pengungsian, diizinkan orang tidak puasa al-daruri. Ya, meskipun kemudian dia menukar pada min ayyamin ukhar pada hari yang lain kan itu. Kemudian itu. Oleh karena itulah saudara sekalian, kedaruratan kemudian atau kemudahan bersuci atau tayamum ya, itu kan sesuatu yang dimudahkan oleh Allah. Sholat dengan pakaian yang terkena najis, sholat dengan aurat tidak tertutup sempurna karena kan di bencana. Teknis sholat dalam suasana bencana, dia dalam pengungsian naik truk evakuasi, dia sholat bisa sambil duduk. Sholat pada saat evakuasi di Jakarta tadi, batasan jamak ada keringanan. Tidak memaksakan diri puasa pada saat pengungsian. Rukni jenazah, korban bencana. Ya, jenazah sudah rusak dan sebagainya. Ada kemudian sholat gaib jenazah yang tidak diketemukan karena hilang. Dan dalam persoalan zakat. Di dalam 8 asnaf tidak diketemukan zakat untuk korban bencana. Tetapi di sana ada al-yatama, ada wal masakin saat bencana itu. Sehingga kemudian kita bisa tahu ada kemudahan. Nah, inilah yang saya sampaikan bahwasanya dalam fikih bencana dibahas banyak hal yang kemudian agama memahamkan, mendasari pemikiran-pemikiran bencana sehingga orang akan mampu melakukan pemulihan, penanggulangan bencana dengan sebaik-baiknya. Demikian catatan singkat
tentang kebencanaan yang bisa kita pahami sebaik-baiknya. Terima kasih dan menjadi penting. Salam tangguh, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.